usaha bos. BPN yang buat bang, kan bukan Itu kata APBN asli. Website itu. karena itu ada di kampung. Mungkin bisa diceritakan sedikit bang terkait dengan kejadian ini, bagaimana tanggapan kita bang? Ya, ini kali keempat upaya dari PT PN2 untuk melakukan penggusuran, pembongkaran paksa perumahan pensiunan. Ya, ini dilakukan pagi-pagi sekali, sekitar jam 8 informasi yang kita terima. Jam 8 mereka sudah berkumpul. Di situ ada personil TNI, personil Satpol PP, kepolisian, security dari pihak PT PN2. Dan saat sekarang juga sudah kita lihat ada dari pihak Pemkab. Nah, sampai saat ini juga belum ada penyelesaian yang adil ya terhadap para pensiunan itu. Apakah itu kejelasan? Yang pertama kejelasan terkait status lahan. Kemudian sampai sekarang juga belum ada kejelasan apa yang akan terjadi setelah terjadinya pembongkaran ini terhadap pensiunan. Ini merupakan upaya paksa tanpa adanya putusan pengadilan oleh PT PN2 untuk menggunakan lahan ini bekerjasama dengan PT Ciputra, proyek pembangunan megapolitan atau perumahan elit Kota Dili megapolitan. Oleh karena itu bang, untuk tindakan kita ke depan gimana bang? Ya, rencana kami nanti akan kami mintakan persetujuan dari para pensiunan. Selesai pembongkaran ini kita akan menginap di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Kita minta penyelesaian adil dari Gubernur, kita minta tanggung jawabnya sebagai Kepala Daerah tingkat 1 di Provinsi Sumatera Utara. Karena peristiwa ini tidak akan juga terjadi kalau ada andil penyelesaian dari Gubernur Sumatera Utara. Yang kami rasakan tidak ada satupun, tidak ada inisiatif dari Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan mediasi antara pensiunan dengan PT PN2. Oke bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit bang, apa poin alasan sehingga pensiunan PT PN2 seharusnya tidak digusur bang? Ya, yang pertama, pensiun ini kan punya izin penempatan rumah dinas dari semenjak puluhan tahun yang lalu. Yang kedua, mereka sebagai pensiunan berdasarkan perjanjian kerja bersama yang berlaku di lingkungan PT PN2, setiap pensiunan yang tidak diberikan santunan hari tua tetap berhak untuk menempati rumah dinas sampai dengan saat sekarang. Nah, kemudian dengan berakhirnya HGU PT PN2 pada tahun 90-an, yang kemudian ada 5.873 hektar yang tidak diperpanjang, yang termasuklah lahan yang saat sekarang ini sedang dilakukan pembongkaran. Nah, maka dengan beberapa alasan itu, yang pertama perumahan itu juga masih menjadi haknya pensiunan, yang kedua lahan ini berstatusnya HGU, ex HGU, maka seharusnya tidak bisa lagi diklaim sebagai HGU-nya PT PN2. Nah, yang kemudian yang anehnya, HGU yang katanya ini berakhir tahun 2028 dikerjasamakan dengan pengembang yang kita tahu kalau dikerjasamakan dalam bentuk properti ini alasannya adalah hak guna bangunan yang berlaku hingga sampai 30 tahun. Nah, kalaulah merupakan HGU lahan ini berakhir di tahun 2028 akan sangat aneh. HGU bisa beralih ke HGB yang kemudian masa berlakunya seolah-olah yang kita tangkap sebelum masa berlakunya habis sudah ada izin yang akan mereka kantongi. Nah, ini kan indikasi korupsi juga ada, indikasi penyalahgunaan kekuasaan baik itu di BPN, baik itu di DPRD, baik itu di gubernur dan pemerintahan terkait lainnya, Pak Camat, kepala desa maupun sampai dengan kepala dusun. Seperti itu. Bang, kabarnya nanti ini akan dipindahkan kemana ini masyarakat ini bang? Sampai saat ini kami belum menerima penjelasan. Pensiunannya akan dialokasikan kemana, baik itu dari PT PN2, baik itu dari pemerintahan kecamatan, desa, kemudian dari gubernur, dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kami belum ada menerima kejelasan pensiun ini akan direlokasi kemana. Nah, kalau terkait dengan prosedural untuk melakukan penggusuran ini bang, itu apa saja poin kita bang? Karena beberapa poin tadi yang menjadi alasan pertahanan dari pensiunan ini yang merupakan kasus keperdataan. Nah, seharusnya bagi pihak PT PN2 yang keberatan dengan kehadiran pensiunan di lokasi menggugat secara keperdataan pensiunan. Nah, apabila ada putusan pengadilan
negeri yang menyatakan pensiunan melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai lahan, oke, kita akan menaati putusan hukum, kita akan keluar dengan secara sukarela. Namun persoalannya, sampai saat ini jangankan ada putusan, upaya untuk menggugat saja belum ada dari pihak PTP 2. Nah, artinya ini sudah melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Seperti itu. Oke.